Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mem Ani berharap anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran IPA. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk pelajaran IPA di semester genap. Karena ini adalah pertemuan terakhir, maka Mem Ani akan sampaikan kisi-kisi soal pada penilaian akhir tahun 2020-2021. Kisi-kisi soal itu adalah perkiraan soal yang akan diberikan pada penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap ya di tahun pelajaran 2020-2021. Soal yang akan diberikan di penilaian akhir tahun ini ada 40 butir soal. Nah, nanti Mem Ani akan sampaikan kisi-kisi soalnya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian nanti nomor 21 sampai dengan nomor 40 akan disampaikan oleh Ibu Yaniar Afida. Itu saja pengantar dari Mem Ani. Segera kita mulai untuk kisi-kisi soal yang pertama ya. Oh iya, memang disampaikan juga anak-anak untuk mempersiapkan alat tulisnya dan buku cetak yang sudah dibagikan dari sekolah ya. Siapkan dulu, kemudian baru nanti kita mulai ke pembahasan soal yang pertama ya. Ya anak-anak, kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1, indikator soalnya itu disajikan narasi singkat. Jadi nanti ada narasi atau kayak deskripsi singkat. Lalu peserta didik mampu menjelaskan perbandingan massa benda di media yang berbeda. Jadi untuk soal yang pertama ini itu anak-anak pelajari tentang hukum Archimedes, yaitu tentang gaya apung. Di buku cetak kalian itu materi ini ada di halaman 12 dan 13 ya. Oh ya, memang disampaikan juga kalau misalnya nanti anak-anak ada kesulitan boleh japri ke WA Mem Ani ya, atau ke Ibu Yaniar. Oke, itu untuk yang soal nomor 1 ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita lihat indikator soalnya, disajikan tabel data benda dan massa jenisnya. Peserta didik mampu memprediksi posisi benda dalam media tertentu. Jadi anak-anak, ini nanti ada tabel data. Data itu ada benda, misalnya benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian massa jenisnya berapa. Nah, anak-anak nanti kemudian nanti medianya juga kemungkinan diberikan massa jenisnya berapa medianya itu. Lalu kalian nanti diminta untuk menentukan apakah benda itu berada dalam posisi tenggelam, terapung atau melayang berdasarkan massa jenis. Nah, itu ada di halaman 14. Clue-nya adalah kalau massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis medianya, maka dia akan tenggelam. Kalau massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis medianya, maka benda itu dalam posisi melayang ya. Kemudian kalau massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis medianya, maka benda itu berada dalam posisi terapung, seperti itu. Nanti dibaca kembali ya di halaman 14. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Indikator soalnya, disajikan gambar desain bangunan. Peserta didik mampu menganalisis penerapan konsep tekanan dalam mendesain bangunan. Nah, anak-anak, nanti soalnya itu ada gambar
desain sebuah bangunan. Nah, kita belum tahu gambar apa, bisa jadi gambar eh, kapal selam atau gambar kapal saja, bukan kapal selam. Kemudian bisa juga berupa bendungan. Nah, ini terkait dengan materi tekanan hidrostatis. Anak-anak baca kembali di halaman 9 dan 10. Yang perlu anak-anak pahami bahwa eh, tekanan hidrostatis itu semakin ke dalam itu tekanannya semakin besar, sehingga desain bangunan itu memperhatikan tekanan hidrostatis. Contohnya misalnya kalau bendungan itu dia bagian bawahnya itu dibuat lebih tebal. Kenapa? Karena tekanan hidrostatis itu tadi seperti Mem sudah sampaikan, semakin ke bawah dia semakin besar tekanannya, sehingga menjaga jangan sampai jebol bendungannya, maka di bagian bawah itu dibuat lebih tebal. Kemudian untuk desain desain kapal selam atau kapal yang biasa itu nanti anak-anak baca di halaman 9 dan 10 di buku cetak ya, itu dijelaskan lebih detail. Untuk soal nomor 4, indikator soalnya disajikan gambar aktivitas perairan. Peserta didik mampu mengaplikasikan konsep tekanan dalam menghitung perbandingan tekanan dua benda. Jadi nanti soalnya itu berupa gambar aktivitas perairan, bisa jadi aktivitas hewan atau apapun yang ada di perairan, karena kita belum tahu soalnya seperti apa. Kita baru memprediksi soalnya. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menghitung perbandingan tekanan dua benda yang berbeda. Nah, bendanya apa? Nanti kita perkirakan itu bendanya itu ada di perairan ya. Nah, kemudian materi yang dipelajari tentu tekanan hidrostatisnya, menghitung tekanan dari kedua benda tersebut ya, ada di halaman 9. Anak-anak, untuk soal nomor 5, indikator soalnya disajikan gambar suatu benda. Peserta didik mampu mengaplikasikan konsep tekanan dalam menghitung posisi benda. Karena ini kita baru memprediksi, jadi gambarnya ini, gambar suatu bendanya ini dalam media apa? Apakah pada zat padat, cair, atau gas ya? Yang jelas itu kalian diminta untuk menghitung posisi bendanya. Jadi kalian pelajari di materi tekanan zat padat, juga di tekanan pada zat cair dan zat gas ya. Cara menghitung besar tekanannya ya, itu ada di halaman 5 sampai dengan 23 ya. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 6, indikator soalnya diberikan ilustrasi gambar. Peserta didik mampu menghitung posisi suatu tempat berdasarkan alat ukur yang ada. Nah, anak-anak, ini adalah materinya, yaitu tekanan dalam gas pada percobaan Torricelli. Jadi Torricelli ini melakukan suatu percobaan untuk menghitung suatu tempat itu berapa tekanannya kalau dihitung berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut ya. Nah, itu perlu diingat, clue-nya adalah setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut itu tekanan udaranya turun 1 cm Hg. Nah, di permukaan laut itu tekanannya konstanta ya, sudah ada ketetapannya, yaitu 76 cm Hg. Jadi kalau misalnya dia berada pada posisi, misalnya tempat itu katakanlah berada pada 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau dia 600 di atas permukaan laut, berarti tadi sudah membilang ya, setiap kenaikan 100 meter dia tekanannya turun 1. Kalau dia 600 berarti tekanannya turun 6. Nah, berarti tempat tersebut memiliki tekanan di atas permukaan laut tadi membilang berapa? 76 ya, 76 cm Hg dikurangin 6.
karena dia 600 ketinggiannya, ya kan? Sehingga diperoleh tekanan pada tempat tersebut adalah 70 cm Hg, ya kan? 76 dikurangin 6. Seperti itu. Nah, nanti tinggal anak-anak lihat di gambarnya tempat tersebut berapa meter di atas permukaan laut. Cara menghitungnya seperti itu, ya. Ya, kita ke soal nomor 7, indikator soal. Disajikan gambar suatu benda. Peserta didik mampu menganalisis konsep tekanan dan dampaknya. Nah, ini seperti Mem bilang tadi di soal nomor yang sebelumnya. Jadi ada gambar suatu benda. Nah, kalian diminta untuk menghitung atau menganalisis konsep tekanan dan dampaknya. Kita belum tahu dia benda ini, maksud memani itu dia berada pada zat padatkah, cair atau gaskah, sehingga kalian pelajari kembali materi untuk tekanan pada zat padat, cair dan gas, yaitu di halaman 5 sampai dengan 23, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8, indikator soalnya. Diberikan data beberapa benda, peserta didik mampu mengelompokkannya berdasarkan hukum yang berkaitan dengan tekanan. Nah, materi yang dipelajari itu adalah contoh benda-benda yang bekerja dengan menerapkan prinsip hukum Archimedes, hukum Pascal, dan bejana berhubungan. Jadi anak-anak, banyak benda-benda yang ada di bumi ini yang prinsip kerjanya itu menerapkan prinsip hukum Archimedes, Pascal maupun bejana berhubungan. Nah, nanti soal ini ada data beberapa benda, ya, bisa yang pasti lebih dari satu gitu. Nah, nanti anak-anak diminta mengelompokkan berdasarkan hukum yang diminta. Kita belum tahu di soalnya itu minta berdasarkan hukum Archimedes, Pascal atau bejana berhubungan. Yang penting anak-anak sudah tahu bahwa benda-benda yang bekerja menerapkan prinsip Archimedes misalnya, ya, itu ada beberapa. Di buku juga sudah ada, ya nak, ya. Misalnya untuk yang hukum Pascal itu ada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, kemudian mesin pengepres hidrolik, juga rem piringan hidrolik, itu antara lainnya. Itu yang hukum Pascal. Kalau yang Archimedes itu contohnya misalnya hidrometer, kemudian kapal laut dan kapal selam, kemudian galangan kapal. Kalau bejana berhubungan itu misalnya akuarium, kemudian teko air, ya, atau ceret, itu ke bejana berhubungan. Nanti dibaca kembali, ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 9, indikator soalnya. Disajikan gambar torso manusia, peserta didik mampu menjelaskan fungsi suatu organ. Anak-anak, ini kita sudah masuk ke materi yang sistem pernapasan, ya. Kalau yang soal nomor 1 sampai nomor 8 itu materinya tentang tekanan zat, ya. Nah, yang dari nomor 9 itu kita masuk ke sistem pernapasan. Jadi nanti soal ini dia ada gambarnya itu gambar torso manusia, jadi ada organ-organnya. Nah, anak-anak nanti soalnya itu akan ditunjuk satu organ yang ditanyakan bukan nama organnya tapi fungsinya. Jadi anak-anak harus pelajari nama-nama organ pernapasannya berikut fungsinya, ya. Misalnya hidung fungsinya untuk apa, terus trachea untuk apa, bronkus, bronchiolus sampai ke alveolus, ya. Itu ada di halaman 49 sampai dengan 53, ya. Ya, soal nomor 10, indikator soalnya disajikan grafik, peserta didik mampu membaca grafik pernapasan manusia. Nah, karena ini grafiknya kita belum tahu grafik tentang apa, maka prediksi kita
atau prediksi MEM itu materinya yang dipelajari itu tentang frekuensi pernapasan. Perlu anak-anak tahu bahwa frekuensi pernapasan itu atau banyaknya atau jumlah eh, eh, bernapas pada setiap manusia itu bergantung kepada beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, usia, pekerjaan, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi anak-anak baca tentang frekuensi pernapasan halaman 56 sampai dengan 58, atau bisa jadi juga grafiknya bicara tentang volume pernapasan. Itu kita, karena ini kita baru memprediksi soalnya ya. Nah, untuk volume pernapasan itu kan ada berbagai jenis ya volume pernapasan. Misalnya ada udara tidar, udara komplementer dan lain-lain. Itu silakan anak-anak baca di halaman 58 sampai dengan 62 ya. Soal nomor 11, indikator soalnya disajikan gambar suatu percobaan. Peserta didik mampu menganalisis tujuan percobaan berdasarkan gambar. Jadi anak-anak nanti soalnya berupa gambar suatu percobaan. Nah, kita kan belum tahu percobaan yang mana yang akan dibuat pada soal tersebut. Jadi kita prediksikan percobaannya, tentu percobaan yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Kalau dia tidak tentang frekuensi pernapasan, tentu volume pernapasan atau gas yang dihisap dan dikeluarkan saat bernapas. Yang penting anak-anak paham cluenya bahwa gas yang dihisap pada saat bernapas itu adalah gas oksigen, dan yang dikeluarkan saat bernapas itu adalah karbon dioksida. Itu ya. Untuk frekuensi pernapasan dan volume, anak-anak silakan baca kembali seperti di soal nomor 10 ya. Ya, untuk soal nomor 12, indikator soalnya diberikan deskripsi singkat, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Ini prediksi MEM, deskripsinya itu adalah deskripsi tentang proses inspirasi atau ekspirasi dari suatu proses pernapasan. Nah, anak-anak tinggal mendefinisikan atau menjelaskan mekanisme pernapasan yang mana. Nah, pernapasan pada manusia itu mekanisme pernapasannya itu ada dua, ada yang pernapasan dada, ada yang pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu menggunakan otot-otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Nah, saat inspirasi dia akan, ototnya akan bagaimana, kemudian saat ekspirasi akan bagaimana, silakan anak-anak baca di halaman 54 sampai dengan 55. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Indikator soalnya, disajikan deskripsi tentang gejala penyakit. Peserta didik mampu menganalisis gejala untuk memprediksi jenis penyakit yang diderita. Jadi nanti ada deskripsi. Deskripsi itu seperti tulisan tentang gejala-gejala suatu penyakit. Nah, berdasarkan gejala-gejala penyakit itu, anak-anak diminta untuk memprediksi orang itu menderita penyakit apa gitu. Tentu yang dipelajari adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ada di halaman 63 sampai dengan 69. Ini harap kalian baca semua ya nak, karena gangguan pada sistem pernapasan itu banyak ya, lebih dari 5. Jadi kalian harus perhatikan masing-masing penyakit itu dan gejala-gejalanya ya. Untuk soal nomor 14, indikator soalnya disajikan data organ tubuh manusia. Peserta didik mampu mengklasifikasikan organ tersebut berdasarkan sistem organ yang disusunnya. Jadi anak-anak, untuk mulai dari soal nomor 14 sampai dengan 20, ini materinya kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, nanti di soal nomor 14 ini ada data beberapa organ tubuh. Banyak ya nak ya, mungkin lebih dari 5. Nah, kalian nanti diminta untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan organ-organ mana saja yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Nah, clue-nya
itu sistem ekskresi pada manusia itu organnya hanya ada 4 saja ya, ginjal, kulit, paru-paru, hati, itu saja ya. Biasanya nanti yang untuk organ pengecohnya ada jantung misalnya, atau ada anus gitu ya. Anus itu bukan ke sistem pengeluaran, yang sering keliru tuh di situ, tetapi anus itu masuknya ke sistem pencernaan ya. Jadi dia bukan masuk ke dalam sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 15, indikator soalnya. Disajikan deskripsi singkat, peserta didik mampu menjelaskan zat yang diekspresikan organ tertentu. Jadi gini, uh, tadi Mem sudah katakan bahwa organ untuk sistem ekskresi itu sistem pengeluaran ya. Nah, yang dikeluarkan itu tentu zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan kembali oleh tubuh kita. Jadi harus dikeluarkan. Nah, organnya itu kan tadi ada 4, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Nah, masing-masing organ ini menghasilkan atau mengeluarkan zat keluar tubuh. Nah, nanti kita belum tahu organ yang mana yang akan ditanyakan di soal ini. Jadi kalian pelajari keempat organ itu menghasilkan zat sisa atau mengekspresikan zat apa saja gitu ya. Jadi materinya itu ke struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia, halaman 82 sampai 95. Clue-nya itu sebetulnya agak mudah ya, karena hanya 4 organ. Ginjal misalnya zat yang dikeluarkan itu urin. Kalau kulit itu zat yang dikeluarkan adalah keringat. Kemudian kalau paru-paru yang dikeluarkan adalah CO2 dan uap air atau karbon dioksida dan uap air. Sedangkan hati itu yang dikeluarkan ada beberapa ya. Yaitu sebentar dulu itu ada bilirubin ya, kemudian cairan empedu, dan juga bilirubin, cairan empedu, dan satu lagi itu adalah asam urat ya. Jadi bilirubin, asam urat, dan urea. Nah, itu dikeluarkan oleh hati. Itu enak ya, clue-nya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian nanti di soal itu ditulisnya zat warna empedu, ya pilih yang itu. Kalau hati ya, kalau yang diekspresikan oleh hati. Oke, ingatkan sekali lagi, itu kalau ginjal itu urin, kemudian kalau kulit itu keringat, kemudian paru-paru itu karbon dioksida dan uap air, hati itu ada 3 ya, ada urea, asam urat, dan bilirubin atau zat warna empedu ya. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 16, indikator soalnya. Disajikan gambar organ ekskresi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ yang dimaksud. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, tapi organnya mungkin berbeda. Kalau tidak ginjal ya kulit, kalau tidak kulit ya paru-paru, kalau tidak paru-paru ya hati. Tadi fungsi zat yang diekspresikan sudah memang dijelaskan ya di soal nomor 15. Dipelajari kembali di halaman 82 sampai dengan 95 ya. Baik, kita ke soal nomor 17, indikator soalnya. Disajikan gambar organ penyusun sistem ekskresi. Peserta didik mampu menjelaskan proses yang terjadi pada organ dimaksud. Sama seperti tadi Mem bilang ya nak ya, kita nggak tahu organ yang mana yang ditampilkan di soal ini.
antara 4 itu, apakah ginjal, paru-paru, kulit atau hati. Nah, jadi dari keempat organ ini kalian pelajari bagaimana proses yang terjadi di organ tersebut ya. Itu ada di halaman 82 sampai 95 ya. Ya anak-anak, kita masuk ke soal nomor 18. Indikator soalnya, diberikan deskripsi singkat hasil uji lab pasien. Peserta didik mampu menganalisis kerusakan pada organ yang berkaitan. Jadi nanti di soal itu ada hasil uji lab seorang pasien. Nanti uji labnya itu ditunjukkan. Kemudian kalian diminta untuk menganalisis apa yang salah atau apa yang rusak pada organ berkaitan dengan sistem ekskresi. Organ mana yang rusak? Apakah ginjalnya, kulitnya, hatinya, atau paru-parunya? Lihat dari hasil uji labnya. Seperti itu ya nak ya. Jadi dipelajari gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Halaman 100 sampai 104. Nah ini dibaca semua karena gangguan pada sistem ekskresi itu tidak hanya satu, tapi banyak ya. Semuanya dibaca. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 19. Indikator soalnya, diberikan data gejala penyakit. Peserta didik mampu menyarankan tindakan untuk mencegah penyakit yang dimaksud. Nah, kalau di soal sebelumnya itu data uji labnya dan data gejala penyakitnya. Kalau ini gejala penyakitnya juga, tapi anak-anak diminta untuk bagaimana cara mencegah penyakit tersebut. Jadi pertama anak-anak harus tahu dulu itu penyakit apa. Kemudian anak-anak harus tahu juga bagaimana cara mencegah penyakit tersebut ya. Materinya sama seperti di soal nomor sebelumnya, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya di halaman 100 sampai 104. Dibaca semua ya. Ya anak-anak, kita sampai di soal nomor 20. Indikator soalnya, diberikan deskripsi singkat kondisi pasien. Peserta didik mampu menganalisis tindakan pencegahan penyakit yang dimaksud. Nah ini mirip dengan soal nomor 19 tadi ya. Jadi ada deskripsi, ada keterangan tentang kondisi seorang pasien. Kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis mencegah penyakit itu bagaimana caranya. Jadi tahu dulu itu penyakitnya apa, baru tahu cara pencegahannya. Sama materinya yang dipelajari, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Halaman 100 sampai 104. Mem Ani harap anak-anak bisa membacanya secara lengkap dan detail ya nak ya. Kalau perlu dituliskan di buku catatannya mana-mana yang sudah Mem Ani jelaskan tadi ya. Ya anak-anak, kisi-kisi soal atau perkiraan soal part untuk nomor 1 sampai nomor 20 sudah kita bahas bersama. Kalau penjelasan dari Mem Ani ini belum kalian pahami, ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan di grup IPA boleh, atau boleh ke Japrik Mem. Tapi Mem Ani harap di grup saja supaya teman-teman yang lain juga bisa membaca dan mengetahuinya ya nak ya. Selamat belajar, semoga berhasil mengerjakan penilaian akhir tahunnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.